apa sih? Kan ada orang yang dipanggil ustadz, ada yang dipanggil dengan kiai, ada yang dipanggil dengan dai, ada juga yang dipanggil dengan gus. Seperti yang viral kemarin. Apa sih itu bedanya? Dan bagaimana sih cara kita mendapatkannya? Jadi gini, ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Sebetulnya kalau di Arab sana tuh orang ngajar di sekolah tuh dipanggil ustadz, biasa dia ustadz. Cuman di Indonesia ini ustadz ini dianggaplah orang yang berilmu lah, orang berilmu. Kalau kiai itu bagi orang Jawa itu memanggil ulama besar yang memiliki pesantren itu kiai biasanya. Dia punya pesantren. Yang punya pesantren. Iya, dia punya masalah, punya umat lah, dipanggil kiai. Ustadz tuh di bawah kiai lah sedikit. Nah, Ustadz di bawah kiai, oke. Jadi kalau orang udah dapat kiai itu biasanya memang udah diakui lah kemuliaannya dia. Oke. Terus kalau di Padang juga dipanggil Buya kan, Buya itu guru juga. Oh, Buya, ada lagi ya Buya ya? Buya, kan Buya Hamka kan orang Minang itu. Kita memanggil ulama itu Buya. Apa bedanya kalau Buya? Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma pemanggilan aja. Nah, terus kalau Gus itu biasanya anaknya kiai dipanggil Gus. Oke, saya pernah dengar itu. Sebelum ketemu dengan Kang Udin kemarin saya ada baca. Iya. Jadi kalau Gus itu anaknya kiai, nanti Gus. kalau suatu hari Gusnya itu kiainya Gus ini akan menjadi pemilik pesantren, jadi kiai dia seperti itu ya. Terus kalau Lora itu biasanya bagi orang Madura memanggil ulamanya Habibnya itu panggil Lora, panggil kemuliaan. Sebetulnya setiap daerah itu punya panggilan khusus untuk ulama. Ajengan kayak di Sunda, ada manggil Kang. Jadi kalau dai, dai ini jelas nih, dai itu arti mengajar. Dai ini nggak mesti harus kiai, nggak mesti harus ustadz, nggak mesti harus ulama, nggak mesti harus kebuya, nggak mesti harus ajengan, dia nggak mesti harus gus. Dai ini semua orang. Kalau semua di Islam ya, semua orang yang mengaku Muslim, dia harus menjadi dai. Kayak saya nih, saya selalu deklarasikan diri saya dai. Saya bukan ustadz, dari Sulaiman anak band, pelukis kaligrafi, dulu pelukis potret, sekarang saya hijrah menjadi pelukis kaligrafi, dulu saya musik metal, sekarang jadi musik religi. Dokter mungkin udah pernah dengar juga lagu-lagu saya kan. Oke. Terus dakwah itu tanggung jawab seluruh orang. Kenapa? Nabi kan sudah tidak ada. Jadi ilmu kenabian itu Allah wariskan kepada para ulama tadi, kiai, gus, lora, ini semua itu, ustadz-ustadz itu. Tapi kerja kenabian, mengajak itu diwariskan kepada seluruh umat Rasulullah. Seluruh. Jadi semua orang sebenarnya boleh ya? Semua dai, bukan boleh, harus menjadi dai. Dan juga harus memberikan contoh kan apa sih? Dai itu artinya mengajak, bukan mengajar ya. Oh beda ya. Kalau mengajar tentu perlu ilmu. Oke. Contohnya dokter ini kan dokter. Terus saya punya saudara sakit. Mestinya saya nggak usah sedih, nggak bisa ngobati dia. Saya kan punya mobil. Oke. Maka saya ajaklah saudara saya naik mobil, saya ajak ke dokter. Sampai di tempat dokter, saya nggak boleh nyuntik. Oh. Nah, dokter ini udah ulama itu. Oke. Kalau yang ngajak itu namanya dai. Dai itu semua orang boleh. Kalau yang memberikan dokternya itu adalah ulama atau kiai tadi. Jadi kalau bukan ulama, tahu diri aja. Karena saya nih, saya selalu coba buka di Instagram saya tulis debu di sendalnya ulama. Oke. Saya bukan ulama. Saya jangan tes ilmu deh, saya nggak ada ilmu. Ya, saya bilang gitu ya. Yang hari ini persoalannya orang bukan ulama, ngaku ulama. Orang bukan gus, ngaku gus. Oke. Sampai di sini saya pengen tanya ini. Berarti kan ini pengakuan diri. Ya kebetulan mungkin Ustadz Dery, saya panggil Ustadz ya. Boleh, silakan. Karena banyak banget yang panggil Ustadz juga. Berarti kan pengakuan Ustadz Dery bukan adalah dari saya. Mengakuin bahwa Ustadz Dery ini adalah seorang dai. Saya bukan Ustadz. Orang manggil Ustadz tapi bebas-bebas aja. Ustadz Dery ngaku bahwa saya ini dai, bukan Ustadz kayak gitu punya kan, dengan segala kerendahan hatinya. Tapi di luar sana, berarti kan kita mengklaim sesuatu dia ustadz atau beliau dai atau kiai atau kalau kiai kan jelas punya pesantren ya mungkin ya, atau gus. Ini patokannya apa? Apakah ada sekolahnya atau ada kursusnya atau ada apanya ini? Jadi ini seleksi alam sebetulnya. Yang salah ini kan orang memanggil diri dia kiai, dia mengkiaikan dirinya, dia mengustadkan dirinya, dia mengguskan dirinya. Jadi saya tanya sama guru saya, di Indonesia ini sebetulnya yang boleh dipanggil ustadz, yang boleh dipanggil kiai itu siapa? Terus kata guru saya, dia bilang orang yang bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesianya. Orang kalau nulis Arabnya lebih lancar daripada nulis Latinnya. Jadi kalau kita berikan kitab kepada dia
bahasa Arab, dia bisa baca, terjemahkan, dan tafsirkan. Itu ulama. Oke. Kalau kita bukan seperti itu, maka kita bukan ustadz. Seperti kamu bukan dokter, kamu nggak boleh kasih resep. Gitu loh. Jadi kalau di Indonesia ini kan yang boleh menulis resep kan dokter saja. Oke. Teman saya jualan obat, tapi dia bukan dokter, masuk penjara 12 tahun. Enggak juga sih sebenarnya. Kang Udin itu resep juga dia. Tapi itu melanggar hukum, itu nggak boleh. Iya benar.